Analisa adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau case yang ada. Menurut CHR Jimmy L. Gaul tahun 2008, sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasikan permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Konsep sistem informasi menyusun dan mengembangkan sistem informasi yang baru. Semua persyaratan sudah harus menghasilkan sistem informasi. Agar konsep dasar sistem informasi mencapai tujuan yang diinginkan, ada beberapa tahapan dalam merancang konsep sistem informasi tersebut. Di antaranya adalah struktur navigasi, flowchart, atau yang biasa disebut dengan bagan alir, yang berarti adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika, terutama digunakan untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Berikutnya juga digunakan kamus data ataupun data dictionary, yang artinya adalah suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Dan yang berikutnya yang biasa digunakan adalah DFD atau Data Flow Diagram. Berikut dijabarkan tujuan dari perancangan input. Tujuan perancangan input yang pertama adalah agar biaya yang dikeluarkan sangat efektif. Lalu yang kedua adalah membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien serta akurat. Lalu berikutnya menjamin input akan memenuhi tujuan yang diharapkan dan membuat input yang tidak rumit. Bagaimana dengan proses perancangan input? Apakah kalian sudah tahu? Yang perlu diperhatikan dalam perancangan input adalah tipe input, fleksibel format, kecepatan, akurat, metode verifikasi, mudah dikoreksi, keamanannya, mudah digunakan, kompatibel dengan sistem yang lain, serta biaya yang dikeluarkan sangat ekonomis. Secara umum, menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru, perancangan tersebut dapat ditentukan dari DFD sistem yang baru dibuat, menentukan parameter dari input, di mana alat input seperti MICR, OCR, OMR, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah perancangan output yang terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Perancangan output atau luaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan setiap unsur atau user yang membutuhkannya.
Tipe output dapat dibedakan menjadi eksternal dan internal, dan yang harus diperhatikan dalam perancangan output adalah yang pertama, tipe output, yaitu eksternal dan internal, seperti faktur, cek, tanda terima pembayaran, dan internal seperti laporan terperinci ataupun laporan-laporan ringkasan. Yang berikutnya adalah isi output ataupun keterangan atau informasi. Berikutnya adalah format output berupa keterangan atau naratif, tabel atau grafik. Dan berikutnya yang terakhir adalah frekuensi. Berikut adalah langkah-langkah perancangan output secara umum. Langkah-langkah perancangan output secara umum adalah yang pertama menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Yang kedua adalah output yang akan dirancang dapat ditentukan dari data flow diagram sistem baru yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah menentukan parameter dari output, alias lihat yang harus diperhatikan dalam perancangan output tersebut. Perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog ini adalah yang pertama untuk menjaga agar pemasukan data itu benar, lalu untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai atau oleh user. Diharapkan setelah menyelesaikan materi ini, kalian mampu mengaplikasikan satu model pengembangan sistem ya. Selain itu, diharapkan pula kalian mampu menggambarkan satu prosedur, kemudian membuat gambar data flow diagram, dan membuat rancangan input dan output baik internal maupun eksternal pada sebuah organisasi.